Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Taman Siswa Indonesia Sumsel menggelar aksi demo menuntut hak anak jangan dikebiri pada saat penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025 di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten Arifai nomor 3 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Acara aksi ini dihadiri oleh budayawan Sumatera Selatan yang sekaligus penggiat hak anak. Dalam aksi demo ini dipimpin oleh Koordinator Aksi Kimus Mulyono SP dan Koordinasi Lapangan Kios 2 SE menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, dan orasi-orasi lainnya dari peserta aksi demo. Hak anak telah dikebiri, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Bahwasannya kearifan lokal tidak dikedepankan. Bahwasanya otonomi daerah yang selama ini telah berjalan ditabrak bahkan ugal-ugalan. Itu juga bukan keluar dari kita, kawan-kawan. Itu juga berasal dari statement para pakar analisis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Apakah memang pendidikan di Sumatera Selatan ini tidak mengedepankan hak anak-anak yang ingin memperoleh pendidikan yang layak di Provinsi Sumatera Selatan? Betul, kawan-kawan? Betul. Seharusnya Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan mengumpulkan para pakar untuk menganalisa atau menganalisis terkait surat edaran tersebut. Apabila permen tersebut bertentangan dengan pergub, tolong cabut dulu pergub itu. Apabila permen tersebut tidak sesuai dengan kearifan lokal, tolong surat itu ke Menteri Pendidikan di Jakarta, kawan-kawan. Kami di sini perwakilan Himpunan Keluarga Taman Siswa, kawan-kawan, sebagai salah satu pendempader Ki Hajar Dewantara yang konsen dalam pendidikan, sangat miris, kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kepolisian yang sudah mengawal kami pada aksi kita pada hari ini di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Yang pertama, ini sudah kehadiran Bapak Uda Misal ya dari Kasih SMK dan sudah mendapatkan SMK. Ini SMA. SMA dan SMK. Oke, Pak, udah izin kami aksi sudah menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat di Sumatera Selatan ini udah. Yang pertama, dari hasil keputusan surat keputusan PJ Gubernur terkait masalah penghapusan jalur zonasi udah itu terkait di SMA. Nah, sedangkan di permen di masalah Gubernur Pergub nomor 13 tahun 2021 itu sudah masih ada. Tidak Bapak Emaneru terkait masalah dalam kearifan lokal di Sumatera Selatan sesuai dalam pasal 1. Nah, itu. Jadi pertanyaan kami pada hari ini, kenapa harus ada penghapusan jalur mandiri atau undang-undangan? Betul tidak, kawan-kawan? Ya, itu yang kami bertanya kan. Itu emang bidang kebanyakan di bidang SMA. Benarnya sudah galak nemo melo muda, tapi kelewatan nenek muda sebenarnya. Gubernur kita ini kelewatan, termasuk kepala dinas yang cuma jadi topeng, cuma jadi boneka, yang tidak bisa apa-apa. Itu soal anak yang ada di situ, bukan hal-hal lain yang kami turun ke jalan ini. Hidup anak, Hidup. hidup anak Indonesia, Hidup. hidup anak Indonesia. Hidup. Turunkan Sutopo, Turunkan. jangan dipidikkan, ladas dia. Ada Pak Teddy. Termasuk Teddy turun ke, tapi urusan peraturan yang dibuat oleh kepala dinas dan gubernur sekarang ini itu melanggar hak anak dan melanggar konstitusi. Kenapa saya bilang melanggar hak anak dan konstitusi? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan aturan sekarang itu membatasi hak anak.
Ingat, Sumatera Selatan bukan hanya Palembang. Sumatera Selatan ada Banyuasin, Sumatera Selatan ada Oki, Sumatera Selatan ada Empat Lawang, Sumatera Selatan ada Muratara. Jangan kehendak udal membuat aturan yang melanggar hak anak, yang melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangankan anak-anak di luar Palembang, anak-anak di dalam Palembang pun, kota Palembang pun, hak mereka terkangkang dengan 4 kriteria yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk anak-anak mengikuti keinginan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah favorit keinginan mereka. Terlepas dari masalah Statement Ombudsman kemarin yang ada masalah terhadap dunia pendidikan, terlepas itu ya, kita tidak melihat itu. Kita melihat persoalan anak. Kemarin itu individu, kenapa tidak diusut individunya? Tangkap itu setopok para rendah hati itu. Dan di dunia pendidikan kita juga kayaknya nggak ada itu orang-orang pintar dan mampu di dinas pendidikan itu. Habis Semua itu. habis. Toko itu orang luar, tahu-tahu jadi PLH. Rendah hati dia mengatur dunia ini, dunia pendidikan ini. Dari PJ ke PLH, nggak ada apa sama gubernur. Sudah jelas-jelas kemarin ada rekomendasi dari Ombudsman, tapi tidak diikuti. Dan harusnya ini dibawa ke ranah hukum, bukan hanya sebatas Ombudsman. Jelas itu. PJ bertanggung jawab dalam hal ini Stopo. Kabit SMA dalam hal ini Joko. Harus tangkap itu, harus diadili. Karena merusak tatanan dunia pendidikan. Yang tadinya anak-anak duduk nyaman di sekolah, harusnya bangku 36 menjadi 42, 48. Nggak beres ini. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu kenapa tidak diberlakukan pada saat zaman Haji Herman Deru? Malah ada Pergub nomor 13 tahun 2021 mengatur. Di situ ada tes potensi akademik, di situ dinyatakan diskresi. Tetapi kenapa sekarang PJ Gubernur takut dengan diskresi ancaman dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional? Ada apa? Ini ada otonomi daerah. Ini warga Sumsel, bukan warga Jakarta. Kalau Jakarta enak SMP-nya. Sekarang saya mau adu banding dengan Kepala Dinas Pendidikan. Berapa jumlah SMA negeri yang ada di Kota Palembang khususnya? 22, jumlah SMP 61. Masuk akal tak kira-kira tak memperlakukan ini? Kalau kira-kira bakal tak tercapai, berarti aku umur 46 tahun, selama 26 tahun di pendidikan, gilo sekarang ini. Kenapa aku ngomong gilo? Belum ada sejarahnya 2 matahari dilantik Dedi, tapi PLH masih stoko. Kata lagi apa kata Kak Ali tadi, memang mau pintar di pendidikan nih. Uyan Galo di situ ada masih wong pinter. Teddy harusnya mundur jadi PJ kalau memang nggak jadi kepala dinas. Di Palembang ini kalau KT definitif boleh PLH dimanapun aturannya. Baru tahun ini wali kota habis ada PLH-nya, dia lantik jadi PJ. Tapi baru tahun ini yang gila seumur hidup aku ada definitif, ada PLH. Yang pembuat kebijakan bukannya yang definitif, tapi itu PLH. Yang selalu ngomong kemarin ada di salah satu berita, termasuk di media primer, PLH yang jelaskan tentang sosialisasi PPDB. Dan penjelasan itu tidak masuk akal. Di mana kualitas dan fasilitas yang sudah tercukupi di SMA negeri ini, di khusus Palembang. Saya kemarin sudah memberikan contoh salah satu SMA sosialisasi itu. Gandos itu ada SMA
Wiko 20 dengan 12. Aku embek itu contoh barang SMA 20. Di situ ada SMP 28 dan 39. Keluar rombel itu 14. 728, 739. Yang diterima rombel ada 8. Hak anaknya 6 kemana? Dijawab ke swasta. Kate akal. Swasta lagi ada SMP-nya. Nah, SMA-nya beda masuk. Ruangnya kurang. Nah, di mana lah kira-kira mantap? Selamat pagi. Pagi. Ini kan ilmu lapangan, ada teori. Kawan-kawan, konservasi, Wali murid. bapak-bapak dari kepolisian, Satpol PP, kemudian yang mewakili sektor pendidikan. Memang bersama yang tadi disampaikan beberapa kawan, terutama yang senior, Ali, Ismail. pada konteks pemenuhan anak terhadap pendidikan. Yang pertama, kawan-kawan saksi bahwa rakyat Indonesia ini punya mental patriotis. Dulu Terkait surat edaran dari Kemendikbud yang selama ini sudah berjalan, tapi peraturan tersebut bertentangan dengan kearifan lokal di Sumatera Selatan. Sangat disayangkan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan telah dikebiri menurut kami. Bahwasanya terkait PPDB 2024 ini tentang seharusnya peraturan gubernur tersebut dicabut, malah mengangkangi dengan surat edaran tersebut. Ini kan ketimpangan bagi kami. Seharusnya apabila ingin dilakukan mengenai pergub tersebut terkait PPDB, benahi dulu infrastruktur baik kualitas dan kuantitasnya. Itu saja dari saya. Tuntutan tadi ada berapa? Ada nggak? Ada apa tuntutan kita? 4 tuntutan dari kami. Yang pertama, mendesak PJ Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan untuk memperbaiki PPDB 2024. Yang kedua, minta PJ Sumatera Selatan untuk melihat kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga, meminta PJ Gubernur Sumatera Selatan menindaklanjuti surat edaran penerimaan PPDB 2004 yang menurut kami mengkebiri hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan. Yang keempat, atas rekomendasi Ombudsman, kami minta PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat di dalam penerimaan PPDB 2023. Dengan demo yang dilakukan oleh kawan-kawan IMKA, kita mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan IMKA. Pertama, persoalan yang pendidikan di Sumatera Selatan itu masih belum memenuhi standar secara nasional. Masih banyak kecamatan-kecamatan itu kepala daerahnya itu tidak memiliki sekolah. Dengan aturan yang dibuat sekarang atau peraturan Menteri nomor 21 yang dibuat oleh Menteri kemarin, itu begitu turun aturan di era itu kepala dinasnya masih melawan karena dia paham dengan otonomi pendidikan dan hak-hak dasar anak-anak yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini harusnya menjadi perhatian dan dievaluasi kebijakan tersebut oleh kepala dinas pendidikan sekarang. Tapi kenyataannya sekarang ini dengan sekedar udel semau hati pejabat gubernur melalui Dinas Pendidikan Sumatera Selatan membuat aturan yang melanggar hak-hak anak. Harusnya tetap dengan mekanisme yang kemarin. Ada yang menerima lewat afirmasi, ada yang menerima lewat jalur prestasi, ada yang lewat terima jalur mutasi.
ada yang lewat zonasi dan terakhir mandiri. Tes potensi akademik. Nah, atau tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini untuk tahun ini kan ditiadakan. Nah, sementara Sumatera Selatan ini bukan hanya Palembang. Sumatera Selatan ada Ogan Komering Ilir. Sumatera Selatan ada Musi Banyuasin. Sumatera Selatan ada Musi Rawas. Sumatera Selatan ada Oku. Nah, ini anak-anak ini berhak mereka memperoleh pendidikan yang layak di ibu kota. Dengan aturan sekarang, anak-anak tersebut ya terpampaslah hak-hak mereka karena tes potensi akademik tidak ada lagi. Mengenai dualisme pemimpin, ada definitif dan PLH di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan itu gimana tanggapannya, Pak? Ah, ini ngacu dedek kalau aku udah. Nah, nggak beres. Harusnya Teddy yang dipilih sebagai pendidik, walaupun dia sekarang menjabat sebagai PJ Bupati, dia tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi faktanya di lapangan ada PLH. Nah, PLH pun harusnya itu diangkat dari orang-orang dinas. Tapi ini PLH diambil dari apa itu Japan Sustoko, staf ahli ya. Staf ahli di gubernur. Kalau aku ngomong ngacu dedak, ketika Sustoko ini kan pernah menjabat sebagai PJ. Nah, begitu ini dipenitipkan otomatis kan secara otomatis kan harusnya PJ ini tidak menjabat sebagai apapun di ini. Tapi ini kan akal-akalan saya bilang ini, meskipun ada aturan, akal-akalan untuk mendudukan kembali si Sustoko ini sebagai PLH. Orang-orang pintar yang ada di Dinas Pendidikan ini kayaknya tidak ada lagi. Yang pintar itu cuma Sustoko. Catat, yang ada orang-orang pintar itu di dunia pendidikan, di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan tidak ada lagi. Yang ada cuma Sustoko, orang pintar di Sumatera Selatan ini. Itu saja deadline. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan. Kepentingan pribadi atau golongan kawan-kawan.